Ya itu tadi kalau kita lihat ya, itu tadi kalau kita lihat bagaimana kemudian setiap lagu dinyanyikan pada saat dari era ke era peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun ke tahun. Saya mau minta komentar dari Bang Said Didu. Ada yang beda tidak dengan tahun ini, Bang? Ya kebetulan saya juga puluhan tahun hadir di istana, jadi paham dinamikanya. Tapi terus terang pada saat saya dihubungi TV One untuk membahas ini, sebenarnya ini substansi paling berat. Karena ini membahas selera. Tidak ada tolok ukur benar tidaknya. Jadi tidak bisa didialogkan karena selera berbeda-beda. Nah yang perlu dihindari adalah jangan sampai negara ini diatur dengan selera, itu saja yang paling penting. Jangan sampai diatur dengan selera karena sangat berbahaya. Nanti presiden berikutnya seleranya lain akan berubah lagi. Nah menurut saya harus ada batasan-batasan yang namanya acara kenegaraan, ada aturan kenegaraannya. Jangan hindari banyak sekali selera pribadi masuk. Itu saya pikir ke depannya. Supaya siapa tahu Mas Nusro nanti jadi presiden, seleranya lain berubah lagi gitu kan. Jadi itu menurut saya acara-acara kenegaraan, tempat-tempat kenegaraan, kemudian tempat itu jaga sedikit bahwa itu ada sakralnya sebagai negara, bukan sebagai tempat. Atau jangan sampai kita nggak tahu generasi berikut ini, siapa tahu nanti karena seleranya lain, maka tidak ada lagi kesakralan itu terjadi. Meski ada sesinya, Kemarin nggak sakral, Bang Said Didu. Saya katakan ini kan masuk selera. Kan sejak Pak Jokowi kan ini pakai baju adat, pakai lagu-lagu. Akhirnya saya yakin yang teringat dulu kita itu kan adalah gadis cantik pembawa bendera. Pasti kita hafal semua namanya. Ya kan? Sekarang yang kita hafal siapa yang membawakan lagu hari itu. Jadi kesakralan itu sudah hilang satu. Nah, jadi saya hanya menyatakan ke depan ya bapak-bapak di ini saya pikir adalah batasan-batasan bahwa ini adalah ada kesakralan negara di area ini. Dari dulu perayaan 17 Agustus itu kemerdekaan itu selalu hikmat dan gembira. Mulai dari istana sampai RT upacaranya. Setelah itu bergembiralah kita di tempat lain, panjat pinang, pukul bantal, masukin pensil ke botol, tangkap belut, dan lain-lain. Macam-macam variasinya. Tapi jangan sampai suatu saat karena hobinya saya di main belut, saya dekat dengan presiden, maka main belut pun aku masukkan ke dalam istana gitu loh. Karena selera. Ya gitu juga dong Bang Said ya. Nah saya tidak menyalahkan bahwa, karena saya bilang ini dialog tidak ada gunanya karena membahas selera. Bang Said, sebentar. Kalau selera itu tidak menyakiti seseorang, selera itu mengajak semuanya berbahagia, apakah masih bisa ditolerir? Saya katakan cara itu jaga kesakralan. Kebetulan begini, bapak saya itu perintis kemerdekaan. Saya nggak tahu arwahnya senang nggak ngelihat itu kesakralan dia perjuangkan itu diubah-ubah sesuai dengan selera pemimpin. Kita harus ingat mereka, para pahlawan-pahlawan itu. Bahwa kita menghormati mereka, kau memperjuangkan kemerdekaan, ku hargai, bukan seleraku yang masuk ke dalam sebagai pemimpin. Itu yang paling penting buat saya dialog malam ini. Yang lain sih nggak terlalu penting saya. Tapi kesakralan dari awal kemudian hingga pengibaran bendera selesai masih terjaga di sana, Bang Said Didu. Jangan dicampur, kalau perlu kan ada resepsi malamnya. Tidak ada resepsi, bisakah dipindahkan itu sehingga kita menghormati, saya ulangi lagi, saya sangat takut kalau negara ini dikelola dengan selera pemimpin. Itu paling saya takut. Karena selera bisa berubah-ubah. Dan kalau selera itu berubah, maka negara ini tidak punya patokan apapun ke depan. Saya belum pernah, mungkin saya kurang gaul kali ya, belum pernah melihat perayaan ulang tahun kemerdekaan negara lain seperti Indonesia. Digabungkan hikmatnya dengan pestanya. Biasanya dilakukan secara terpisah. Tapi saya ulangi lagi, ini seleranya Presiden Jokowi, jadi saya nggak bisa bahas. Dan selera tidak diatur. personal, Bang. Oh,